Today you are watching TTK. Talk to know, tempat kita ngobrol santai tapi tetap bisa nambah insight. Aku Marsha bareng teman-teman aku yang selalu vibe banget. Halo, aku Olive, siap nemenin kalian belajar biar nggak ngantuk. Dan halo semuanya, aku Nurul, tim chill yang bakal kasih kalian insight-insight penting nih. So guys, hari ini topiknya tuh penting banget, serius sih sumpah. Jadi tuh kita bakal ngomongin lembaga pendukung perdagangan luar negeri. Tapi kita bahasnya santai aja kok guys. Di perdagangan luar negeri itu bukan cuma soal jual beli, tapi bukan jual beli antar negara aja, tapi ada banyak lembaga yang bantu ikut support biar transaksi antar negara bisa jalan lancar. Betul, mulai dari pemerintah, bank, perusahaan transportasi, sampai kedutaan asing, semua punya perannya masing-masing. Nah guys, biar lebih gampang kita kupas satu-satu aja ya. Yuk mulai. A few moments later. Pertama, bea dan cukai. Simpelnya mereka tuh kayak satpam plus admin di pintu gerbang negara. Barang keluar masuk, dicek dokumennya sesuai aturan atau enggak. Nggak kebayang ya kalau misalnya nggak ada bea cukai nggak sih? Misalnya nanti barang-barang ilegal pasti cepet banget langsung masuk ke Indonesia tuh bener-bener gampang gitu loh. Terus kalau misalnya kita just tip, kita beli barang dari luar negeri, pasti nanti kalau misalnya nggak ada bea cukai pasti datangnya bisa barang misterius nggak sih? Chaos banget nggak sih boy? Bener, bakalan chaos sih. Makanya semua barang impor dan ekspor itu lewat dulu di sini buat dicek, bayar pajak, dan pastinya biar sesuai aturan. Next, bank devisa. Karena transaksi luar negeri pasti pakai mata uang asing. Bank devisa jadi jembatan pembayaran. Kayak kita transfer ke teman pakai bank lain gitu loh. Kan pasti ada jembatannya kan. Kalau misalnya nggak ada jembatannya ya nyangkut juga ya kan. Bener, jadi eksportir impor tuh nggak pusing lagi nih mikirin gimana konversi duit. Ya, pokoknya ini skala global ya guys ya. Terus ada perusahaan transportasi dan jasa kepabeanan. Dia tuh ngurus kayak dokumen-dokumen yang ribet-ribet gitu, yang penting-penting, yang nantinya nih barangnya ini tuh bakal sampai ke kita dengan selamat. Kalau nggak ada mereka, bisa-bisa barang kamu keliling dunia dulu sebelum nyampe. Dari Jakarta ke Tokyo, muter ke Eropa dulu. Fix kayak backpacker sih, muter-muter nggak jelas. Terus ya guys, ngomongin pengangkutan itu ada buat barang gede, di udara itu buat barang yang cepat, dan di darat itu buat distribusi lanjut. Jadi fleksibel tuh, bakal sesuaiin kebutuhan. Dan jangan lupa ada asuransi, karena resiko barang rusak atau hilang itu nyata. Misalnya kapal goyang dikit, wadah pecah, bisa ambiar semua. Bener nih guys, biar nggak nangis di pojokan ya, kita nih harus punya namanya asuransi. Catet ya guys ya. Nah, nggak ketinggalan juga ada kedutaan nih yang mereka membantu di diplomasi gitu. Mereka membantu kita untuk mengetahui harga-harga di luar negeri dan juga untuk mengetahui pasar-pasar di luar negeri, dan bantu kita ini terhubung dengan lintas negara gitu guys. Terus ya guys, ada plusnya itu ada surveyor kayak Sukovindo. Dia itu yang gunanya tuh ngecek mutu barang. Jadi bayar luar negeri tuh biar yakin nih kualitasnya oke dan nggak zonk. Coba kalau nggak dicek, bisa-bisa yang dikirim kopi premium malah kopi saset 500 perak. Malu banget kan? Dan for your information nih ya guys, semua lembaga ini tuh bakalan tetap jalan bahkan di masa darurat. Contoh kayak pandemi kemarin. Nah, pandemi kemarin tuh perdagangan luar negeri tetap masih bisa survive guys. Ya walaupun ribet protokolnya ya gitu, jadi kita harus tetap supply barang gitu. Coba deh kalau misalnya nggak ada supply barang, gimana gitu di stop supply-nya? Ribet nggak sih? Kelaparan kita ya. Yang ada mie instan jadi barang mewah. Bener, jadi barang-barang tuh bakalan naik gak sih guys? Pasti. Nah intinya ya guys, perdagangan luar negeri itu teamwork banget ya. Semua lembaga itu pasti support banget yang namanya perdagangan luar negeri ini. Oke? Bener, jadi without them tuh
lembaga-lembaga yang tadi kita sebutin, ekspor impor tuh nggak bakalan jalan smooth kalau nggak ada mereka. Oke, segitu dulu bahasan kita. Jangan lupa stay curious and stay updated. Kami dari TTK, Salah to know. See you guys. Bye-bye.